Juni 2026, di sebuah negara kecil di pesisir Balkan, puluhan ribu orang turun ke jalan. Mereka tidak membawa simbol partai, tidak juga membawa foto tokoh politik, dan bukan pula menuntut kenaikan upah atau penurunan harga bahan pokok. Yang mereka bawa justru adalah sesuatu yang tidak biasa, seekor burung berwarna merah muda, flamingo. Sebuah simbol yang terlihat unik. Namun di baliknya tersimpan kemarahan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Kemarahan terhadap korupsi, terhadap elite politik, terhadap investor asing, dan terhadap proyek pembangunan yang dianggap mengancam salah satu kawasan alam terpenting di negaranya. Dan protes itu terjadi di Albania, yang kemudian disebut sebagai Revolusi Flamingo. Sebuah gelombang protes terbesar yang mengguncang Albania dalam beberapa dekade terakhir. Albania adalah negara kecil di kawasan Balkan, Eropa Tenggara, yang terletak di antara Laut Adriatik dan Laut Ionia. Di utara berbatasan dengan Montenegro, di timur laut dengan Kosovo, di timur dengan Makedonia Utara, dan di selatan dengan Yunani. Meski luasnya hanya sekitar 28.000 km persegi, bentang alam Albania sangat beragam. Sebagian besar wilayahnya didominasi oleh pegunungan dan perbukitan terjal yang merupakan bagian dari pegunungan Dinarik dan Pindus. Sementara di bagian barat terbentang dataran pesisir yang menghadap langsung ke Laut Adriatik, menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemukiman penduduk. Ibu kotanya adalah Tirana, pusat pemerintahan sekaligus kota terbesar di negara itu. Selain Tirana, terdapat kota-kota penting seperti Durrës, pelabuhan terbesar Albania di pesisir Adriatik, Vlore, kota strategis di selatan yang menghadap Laut Ionia, serta Shkodër, yang sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat budaya dan sejarah Albania. Setelah puluhan tahun berada di bawah komunis pimpinan Enver Hoxha, Albania memasuki era demokrasi pada awal 1990-an. Negara ini kemudian bergabung dengan NATO pada tahun 2009 dan hingga kini terus berupaya menjadi anggota penuh dari Uni Eropa. Namun, di balik pertumbuhan sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur yang pesat, Albania masih menghadapi berbagai persoalan. Dimulai dari isu korupsi, pengaruh oligarki bisnis, emigrasi penduduk muda, serta kesenjangan pembangunan antara kota dan daerah pedesaan kerap menjadi bahan perdebatan politik. Dan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Perdana Menteri Edi Rama mendominasi panggung politik Albania. Pendukungnya memuji keberhasilannya karena mampu menarik investasi asing dan mempercepat modernisasi negara. Namun, bagi kelompok pengkritik, mereka menuduh pemerintah terlalu dekat dengan kelompok investor besar dan kurang transparan dalam pengelolaan proyek-proyek strategis. Ketegangan antara pembangunan ekonomi dan kepentingan publik inilah yang perlahan menciptakan bara di bawah permukaan. Dan pada tahun 2026, bara tersebut menemukan pemicunya di sebuah kawasan pesisir yang selama ini dianggap sebagai salah satu surga alam terakhir Albania. Sebuah pulau bernama Sazan dan seekor flamingo yang kemudian menjadi simbol perlawanan nasional. Jika melihat peta Albania, tepat di mulut Teluk Vlore, terdapat sebuah pulau berbatu seluas 5,7 km persegi yang dikenal sebagai Pulau Sazan. Pulau ini berada di titik pertemuan Laut Adriatik dan Laut Ionia, menjadikannya salah satu lokasi paling strategis di pesisir Balkan. Meski ukurannya yang tidak besar, posisi Sazan membuatnya memiliki nilai militer yang sangat tinggi. Siapapun yang menguasai pulau ini dapat mengawasi jalur pelayaran keluar masuk Teluk Vlore dan sebagian wilayah Laut Adriatik bagian selatan. Karena itulah, sepanjang sejarahnya,
Sazan berkali-kali berpindah tangan. Pulau ini pernah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman, kemudian dikuasai oleh Italia pada awal abad ke-20, sebelum akhirnya menjadi bagian dari Albania setelah Perang Dunia Kedua. Namun, masa paling penting dalam sejarah pulau ini terjadi selama Perang Dingin. Di bawah rezim komunis Enver Hoxha, Albania berubah menjadi salah satu negara paling tertutup di dunia. Sazan kemudian dijadikan pangkalan militer strategis yang tertutup bagi publik. Di pulau ini juga dibangun jaringan bunker beton, gudang amunisi, terowongan bawah tanah, barak militer, hingga fasilitas pertahanan pesisir yang dirancang untuk menghadapi kemungkinan invasi dari NATO maupun Pakta Warsawa. Selama puluhan tahun, hampir tidak ada warga sipil yang diizinkan menginjakan kaki di sana. Sazan menjadi semacam pulau hantu militer yang hidup dalam bayang-bayang Perang Dingin. Namun setelah runtuhnya komunisme pada awal 1990-an, fungsi militer pulau tersebut perlahan berkurang. Banyak instalasi mulai ditinggalkan, sementara alam mulai mengambil alih kembali sebagian wilayah yang sebelumnya digunakan oleh militer. Dan seiring berkembangnya pariwisata Albania, Sazan mulai dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Perairannya yang jernih, tebing-tebing batu kapur yang menjulang, pantai-pantai terpencil, serta posisinya yang berada di dekat Taman Nasional Laut Karaburun Sazan menjadikan pulau ini salah satu kawasan alam paling menarik di negara tersebut. Di saat yang sama, kawasan sekitar Sazan juga merupakan bagian dari ekosistem pesisir yang sangat sensitif. Tidak jauh dari sana terdapat Laguna Narta dan berbagai habitat penting bagi burung migran yang melintasi jalur Adriatik. Karena itulah ketika pemerintah Albania mulai membuka peluang investasi besar di kawasan tersebut, perhatian publik segera tertuju ke Sazan. Pada tahun 2024 dan 2025, muncul rencana pembangunan resort mewah berskala internasional di pulau ini dan kawasan pesisir sekitarnya. Proyek ini dikaitkan dengan kelompok investor asing yang menjanjikan miliaran dolar investasi, pembangunan hotel eksklusif, marina, hingga fasilitas wisata kelas dunia. Bagi pemerintah, proyek tersebut dipandang sebagai kesempatan untuk mengubah Albania menjadi destinasi wisata premium di kawasan Mediterania. Namun, bagi banyak warga, aktivis lingkungan, dan komunitas lokal di sekitar Vlore, pertanyaan mulai bermunculan. Apakah pembangunan sebesar itu dapat berjalan tanpa merusak ekosistem yang telah bertahan selama puluhan tahun? Apakah kawasan yang selama ini menjadi habitat bagi berbagai spesies burung dan satwa pesisir akan tetap terlindungi? Jika Pulau Sazan menjadi simbol dari kontroversi yang mengguncang Albania pada tahun 2026, maka akar kemarahannya justru bermula di daratan, tepatnya di kawasan Laguna Narta di dekat kota Vlore. Laguna Narta adalah sebuah laguna dangkal yang menghadap Laut Adriatik, yang juga bagian dari ekosistem Vjosa Narta, salah satu kawasan pesisir paling penting di Albania. Setiap tahun, ribuan burung migran singgah di sini, termasuk flamingo, yang telah menjadi ikon alam wilayah selatan Albania. Bagi masyarakat lokal, laguna ini bukan sekedar objek wisata, melainkan bagian dari identitas lingkungan yang telah diwariskan selama generasi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kawasan pesisir di sekitar Vlore mulai menjadi sasaran proyek-proyek investasi besar yang didorong oleh pemerintah Albania sebagai bagian dari strategi pembangunan pariwisata nasional. Di pusat kebijakan tersebut berdiri Perdana Menteri Edi Rama, tokoh yang telah mendominasi Albania sejak tahun 2013. Pemerintahannya berupaya menarik investasi asing dalam jumlah besar untuk mengubah Albania menjadi destinasi wisata utama di kawasan Mediterania. Salah satu proyek yang paling ambisius
adalah pengembangan kawasan wisata mewah di Pulau Sazan, pulau bekas pangkalan militer yang terletak di mulut Teluk Flore. Kontroversi mulai membesar ketika proyek tersebut dikaitkan dengan kelompok investor Amerika yang dipimpin oleh Jared Kushner, pengusaha sekaligus menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bersama Ivanka Trump. Melalui perusahaan investasinya, mereka mengajukan rencana pembangunan resort eksklusif bernilai miliaran dolar yang mencakup hotel mewah, villa, marina, hingga berbagai fasilitas wisata premium di Pulau Sazan dan kawasan pesisir sekitarnya. Bagi pemerintah Albania, proyek itu dipromosikan sebagai peluang ekonomi bersejarah yang dapat membawa investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan baru bagi Albania. Namun, bagi banyak warga, proyek tersebut justru memunculkan berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa kawasan yang selama puluhan tahun tertutup sebagai wilayah militer kini dibuka untuk investor asing? Bagaimana proses perizinan dilakukan? Dan mengapa pembangunan berskala besar diperbolehkan begitu dekat dengan kawasan ekologi yang sensitif? Kecurigaan semakin meningkat ketika muncul tuduhan mengenai perubahan aturan tata ruang dan perlindungan lingkungan untuk mempermudah investasi. Sejumlah aktivis juga menyoroti sengketa kepemilikan lahan di sekitar kawasan proyek. Nama pengusaha Arthur Shehu kemudian muncul dalam berbagai laporan investigasi yang membahas transaksi lahan dan dugaan penyimpangan administratif yang berkaitan dengan pengembangan wilayah tersebut. Pada titik inilah isu lingkungan mulai bertemu dengan isu politik. Bagi para aktivis konservasi, ancaman utamanya adalah kerusakan habitat di kawasan Vjosa-Narta yang menjadi rumah bagi flamingo dan berbagai spesies migran lainnya. Namun bagi masyarakat Albania, persoalannya jauh lebih besar daripada sekedar nasib seekor burung. Mereka melihat proyek Pulau Sazan sebagai simbol hubungan yang terlalu dekat dengan elite politik, investor besar, dan kekuasaan ekonomi. Flamingo akhirnya berubah menjadi lambang perlawanan, bukan hanya terhadap pembangunan yang dianggap mengancam lingkungan, tetapi juga terhadap sistem yang dinilai semakin mengabaikan suara masyarakat. Apa yang awalnya dimulai sebagai petisi lingkungan di sekitar Laguna Narta berubah menjadi gelombang protes terbesar yang pernah dihadapi Albania dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahap awal, aksi masih terpusat di sekitar Flore, Zvernek, dan desa-desa pesisir yang berada paling dekat dengan kawasan proyek. Nelayan lokal, aktivis lingkungan, akademisi, dan mahasiswa turun ke jalan menuntut penghentian pembangunan yang dianggap mengancam ekosistem Vjosa-Narta dan Pulau Sazan. Namun ketika berbagai media mulai memberitakan keterlibatan investor internasional serta dugaan masalah perizinan dan kepemilikan lahan, kemarahan masyarakat Albania mulai meluas jauh melampaui wilayah pesisir selatan Albania. Dalam hitungan minggu, demonstrasi mulai muncul di Tirana, ibu kota negara sekaligus pusat kekuasaan politik. Aksi solidaritas kemudian menyebar ke kota-kota besar seperti Durrës, Shkodër, Elbasan, Korçë, hingga Fier. Bahkan komunitas diaspora Albania di Italia, Jerman, dan Swiss ikut menggelar aksi dukungan di depan kedutaan konsulat Albania. Media sosial menjadi penghubung utama gerakan ini. Video demonstrasi, foto flamingo, peta Pulau Sazan, hingga berbagai dokumen yang beredar mengenai proyek investasi tersebut tersebar luas di internet. Dalam waktu singkat, isu yang awalnya hanya dipahami masyarakat sekitar Flore berubah menjadi perdebatan nasional yang melibatkan hampir seluruh spektrum masyarakat Albania. Puncaknya terjadi ketika puluhan ribu demonstran berkumpul di Boulevardi Deshmoret e Kombit, boulevard utama Tirana yang menghubungkan berbagai institusi pemerintahan penting. Massa bergerak menuju kantor Perdana Menteri, gedung parlemen, dan sejumlah kementerian
sambil membawa replika flamingo berwarna merah muda yang telah menjadi simbol gerakan. Sejumlah jalan utama ditutup sementara, aktivitas pemerintahan terganggu, dan beberapa agenda resmi pemerintah terpaksa ditunda karena alasan keamanan. Namun, dampak terbesar demonstrasi ini tidak terjadi di jalanan. Dampaknya terjadi di ranah politik. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, pemerintah Albania menghadapi tekanan politik yang datang secara bersamaan dari kelompok lingkungan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, hingga sebagian kelompok oposisi politik. Berbagai organisasi internasional mulai menyoroti proyek Pulau Sazan dan kawasan Siosanarta. Media-media luar juga ikut memberitakan kontroversi tersebut, membuat isu yang awalnya bersifat domestik berubah perlahan menjadi perhatian internasional. Di dalam negeri, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah mulai menjadi bahan perdebatan publik. Sejumlah pejabat dipaksa memberikan klarifikasi. Dokumen-dokumen proyek mulai diteliti ulang, dan tuntutan transparansi semakin menguat. Bagi para demonstran, inilah keberhasilan pertama mereka, karena untuk pertama kalinya, pemerintah tidak lagi menganggap persoalan Pulau Sazan sebagai sekedar protes lokal di wilayah pesisir. Ia telah berubah menjadi isu nasional, dan semakin besar tekanan yang muncul, semakin jelas bahwa revolusi flamingo bukan lagi sekedar gerakan untuk melindungi habitat flamingo. Ia telah menjadi simbol pertarungan antara pembangunan dan konservasi, antara investasi dan transparansi, antara kekuasaan dan suara rakyat.